Sebuah kepala manusia, tapi bukan di tubuhnya. Matanya melotot, kosong. Sebelum mereka bisa lari, sebuah tangan kurus mencengkram bahu Jaka dari belakang. Tubuhnya sangat dingin seperti es. Lalu terdengar bisikan. Balik lagi di channel Teror Malam. Bersama gua Ilham Ibrahim. Dan gua Rauf Fathur-Rahim. Kita akan menceritakan sebuah cerita dari seorang yang kita sebut Jaka dan Rian. Jangan pergi ke hutan larangan. Di suatu tempat di Jawa ada sebuah desa kecil yang jarang dikunjungi orang lain. Ini kelihatan biasa saja, tapi ada satu hal yang bikin merinding. Gak ada satupun warga yang berani masuk ke hutan di sebelah desa itu. Mereka bilang kalau ada yang masuk, dia nggak bakal keluar lagi. Kalian boleh kemana aja, tapi jangan pernah masuk ke hutan larangan. Sekali masuk, kalian tidak akan kembali, ucap Palebay. Tapi ada dua orang pemuda, Jaka dan Rian. Mereka nggak percaya dengan omongan itu. Mereka pikir ini cuma mitos. Sampai akhirnya Malam itu mereka mendengar sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Suara angin kencang, suara daun kering berdesir, lalu suara tangisan perempuan terdengar jauh di dalam hutan. tangisan itu terdengar semakin jelas. Suaranya pelan, sedih, kayak perempuan yang tersesat. Jaka dan Rian saling berpandang. Mereka ragu, tapi akhirnya ya udah, mereka penasaran. Kayaknya ada orang yang butuh bantuan. Gimana kalau kita cek sebentar? Kata Rian. Dengan senter di tangan, mereka berjalan ke arah hutan. Tapi pas mereka semakin dekat, suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Hening, hanya ada suara angin dan daun yang bergeser. Dan diganti sama suara langkah kaki di semak-semak, cepat dan enggak beraturan. Siapa di sana? Hening lagi. Lalu suara ranting patah keras, langkah cepat mendekat. Bro, kita harus pergi dari sini sekarang, ucap Rian. Mereka balik ke desa, napas ngos-ngosan, tapi anehnya mereka nggak bisa tidur. Pagi harinya mereka beraniin diri buat balik ke hutan tersebut. Tapi pas sampai di sana ada yang aneh. Ada jejak kaki di tanah basah, tapi cuma jejak masuk, nggak ada jejak keluar. Mereka ngikutin jejak itu, masuk lebih dalam hutan, makin gelap. Padahal hari masih siang bolong. Dan di sanalah mereka melihat sesuatu. Suara napas tercekat, suara dedaunan bergeser. Seorang perempuan berdiri di tengah hutan, baik kayaknya lusuh, rambutnya panjang nutupin wajah. Mbak, kenapa sendirian di sini? Ucap Jaka. Perempuan itu nggak jawab. Pelan-pelan dia mulai berbalik. Suara angin bertiup kencang, lalu hening. Dan pas wajahnya kelihatan, mukanya rata. Jaka dan Rian melari secepat mungkin. Tapi anehnya mereka terus kembali ke tempat yang sama. Pohon besar yang tadi mereka lewatin muncul lagi di depan mereka. Lagi, dan lagi. Kita terjebak, ucap si Rian. Mereka coba nyari jalan lain, tapi suara tangisan perempuan itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Suara langkah mendekat dari berbagai arah, makin banyak dan makin cepat. Dan sekarang bukan cuma satu. Hari makin gelap. Jaka dan Rian kelelahan. Mereka duduk di bawah pohon besar. Napas mereka berat. Lalu mereka lihat sesuatu di balik semak-semak. Sebuah kepala manusia, tapi bukan di tubuhnya. Matanya melotot, kosong. Sebelum mereka bisa lari, sebuah tangan kurus mencengkram bahu Jaka dari belakang. Tubuhnya sangat dingin seperti es. Lalu terdengar bisikan.
kan? Kenapa kalian datang ke sini? Pagi harinya, warga desa menemukan Jaka dan Rian di tepi hutan. Mereka pingsan, tubuh penuh luka, tapi ada satu hal yang aneh. Jaka nggak bisa ngomong, mulutnya seperti terkunci, sedangkan Rian dia cuma mulut kosong sambil bersiul pelan. Jangan pergi ke hutan larangan. Jangan pergi ke hutan larangan. Serem banget anjir. Gila, Ji, merinding tai. Asli pak. Mana sih tak? Di pohon besar ya? Iya. Di pohon besar. Menurut kalian gimana ceritanya? Lumayan serem apa serem banget? Jangan nonton sendirian, jangan. 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 Oke, buat kalian yang punya cerita-cerita horor atau pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, boleh komen di IG gua atau email channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Biar gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di Teror Malam.